Sudaryo, RT 1, RW 1, Kecamatan Sedan. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah, jurusan Tadris IPA IAIN Kudus semester 7 dari Posko 82 KKN IKDR IAIN Kudus 2020. Nah, kalian pasti penasaran kan? Apa sih KKN IKDR itu? Biasanya kan cuma KKN. Ini kok ditambah dengan IKDR? Baik, saya beri penjelasan sedikit mengenai KKN IKDR. KKN IKDR merupakan kepanjangan dari Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi dari Rumah. Jadi, KKN IKDR adalah KKN yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kompetensi program studi dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di rumah masing-masing dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. KKN IKDR ini sendiri dapat diwujudkan dengan memanfaatkan berbagai media sosial dan melakukan produktivitas keilmuan seperti yang saya lakukan seperti ini. Nah, contohnya seperti yang saya lakukan seperti ini ya. Saya membuat konten IPA yang di dalamnya berkaitan dengan kompetensi dasar yang ada pada materi IPA. Oke, konten yang pertama ini saya mengambil tema Science in the Kitchen atau IPA dalam dapur. Kalian tahu nggak? Kalau di dalam dapur itu ternyata banyak sekali makanan yang mengandung unsur sains. Nah, salah satunya yaitu bioteknologi. Konten ini akan saya kaitkan dengan KD kelas 9 3.7, yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Mau tahu gimana penjelasannya? Simak terus ya. Bioteknologi merupakan ilmu terapan yang mempelajari prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan organisme atau bagian organisme untuk menghasilkan suatu produk yang digunakan untuk kepentingan manusia. Dalam penerapannya, bioteknologi menggunakan mikroorganisme dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang pangan, yaitu pada pembuatan tape ketan. Nah, di sini saya sudah menyediakan bahan-bahan dalam proses pembuatan tape ketan. Bahan yang pertama yaitu beras ketan yang sudah dikukus dan didinginkan. Bahan yang kedua yaitu ragi yang sudah dihaluskan. Selanjutnya ada daun pisang dan bahan yang terakhir yaitu ada pewarna makanan. Kenapa sih harus pakai beras ketan? Baik, saya beri penjelasan mengenai beras ketan. Beras ketan termasuk ke dalam kingdom Plantae yang mempunyai nama ilmiah Oryza sativa glutinosa yang merupakan salah satu varietas padi yang termasuk dalam famili Graminae. Nah, alasan menggunakan beras ketan karena komponen penyusun ketan adalah pati, yang mana dalam keadaan utuh tidak dapat didegradasi dengan zat kimia maupun enzim. Oleh sebab itu, dibutuhkan bakteri yang digunakan untuk mendegradasikan pati yang terdapat dalam ketan. Oke guys, kenapa sih kalau membuat tape itu pasti bahan utama yang tidak pernah ketinggalan yaitu ragi? Bener nggak? Entah itu tape singkong, tape beras ketan, dan sebagainya. Jadi gini, ragi ini mengandung berbagai asam laktat yang dibutuhkan untuk proses fermentasi tape ketan. Selain itu, ragi ini tuh juga berfungsi loh untuk mempercepat proses fermentasi tape ketan karena mengandung Saccharomyces cerevisiae. Dalam pembuatan tape ketan berlangsung proses fermentasi. Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerob atau tanpa oksigen. Fermentasi ini yang melibatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae
yang berfungsi memecah karbohidrat, glukosa, fruktosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Nah, daun pisang ini berfungsi untuk menutup dan membungkus ketan yang sudah dicampur dengan ragi agar dapat melakukan fermentasi. Karena proses ini bersifat anaerob atau tanpa oksigen. Nah, bahan yang terakhir yaitu pewarna makanan yang berfungsi untuk memberikan warna pada tape agar tape terlihat cantik. Nah, beras ketan inilah yang digunakan sebagai substrat bagi Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi. Lalu kita beri ragi secara merata. Kemudian kita tutup secara rapat agar tidak ada udara yang masuk ke dalam. Tara! Ini adalah hasil ketan yang sudah didiamkan selama 3 hari. Baik, kita icip dulu ya. Ketannya tuh lunak, terus rasanya manis, sedikit asam, dan kadar airnya juga lumayan banyak. Hal ini dikarenakan pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam ketan sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga ketan akan menjadi lunak dan jamur tersebut akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Jamur ragi juga akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada ketan menjadi gula yang lebih sederhana, sehingga ketika tape sudah matang akan terasa manis meskipun sebelumnya tidak diberi gula. Nah, dalam pembuatan tape ini biasanya pasti terjadi kegagalan. Hal ini disebabkan karena enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila ada udara yang masuk sehingga dapat mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Manfaat mengonsumsi tape yaitu dapat menyehatkan bagi tubuh kita, terutama pada sistem pencernaan karena dapat meningkatkan jumlah bakteri dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Di sisi lain, mengonsumsi tape secara berlebihan dapat menyebabkan infeksi pada darah dan mengganggu sistem pencernaan. Oke, bagaimana guys? Pastinya kalian sudah tahu kan apa saja kandungan dalam tape, manfaat mengkonsumsi tape, dan juga bahaya mengkonsumsi tape secara berlebihan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk saya dan pastinya untuk kalian semua. Tunggu video selanjutnya ya. Terus dukung aku untuk menampilkan konten yang menarik dan pastinya bermanfaat. So, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.